Pak, ini ada pertanyaan, Pak. Gimana cara motivasi karyawan? Saya ini tali ulur, dalam arti tali ulur, Pak. Saya kan orangnya ketika saya marah kenceng, Pak. Saya sangat marah. Kalau ketika saya marah, saya marah. Anak buah saya, begitu saya telepon gitu, begitu dia melakukan kesalahan, saya telepon. Telepon itu deredek, Pak, pastian. Jadi anak Iya. buah pasti deredek. Tapi setiap Hmm. periode, saya pasti ngumpulin ke mereka. Saya ngomongin kenapa Iya. saya marah. Saya ngomongin ke mereka, Hmm. Rek, Iya. kenapa saya marah ke kamu? Karena saya pengennya kamu maju. Kamu tidak Hmm. berhenti di level itu. Bayangkan aja kalian Iya. sudah punya anak, kamu akan memarahi anakmu karena dia berbuat salah, lebih daripada kamu memarahi anak orang lain ketika anak orang lain berbuat salah. Iya. Nah, jadi ketika saya marah kepada kamu, berarti saya berharap bahwa kamu bisa memperbaiki dirimu, ngoco, dan ayo maju bareng. Dan saya selalu menerapkan di perusahaan saya, Pak. Katakanlah tidak profesional. Katakanlah profesional, ya bisa dibilang profesional. Cuma saya akan menerapkan ke perusahaan saya bahwa kita ini semua saudara. Saya ada beberapa, ada Alden Interior, ada Labamas, ada Dijaya Sejahtera, ada Sukses, ada Bakti Utama. Setiap pegawai di situ, saya tidak pernah ngomong mereka pegawai. Rek, kue ini duduk pegawaiku. Kalian ini adalah rekan kerja saya. Partner ya, Pak? Partner kerja. Saya tidak ada kalian, saya tidak bisa. Kalian tidak ada saya, juga nggak bisa. Jadi kita ini keluarga besar. Jadi kalau keluarga besar, seharusnya adalah menjaga satu sama lain. Dalam artian, kamu menjaga saya supaya saya bisa bekerja dengan baik. Saya menjaga kamu supaya kamu bisa bekerja dengan baik dan tetap survive di bisnis apapun, di dunia apapun. Saya caranya ngomong begitu kalau sama pegawai. Ini kalau di sini kan ada kompetitor saya nih, Pak, di sini, Pak. Oh, gitu. Nah, ini kalau kompetitor saya tahu, Pak. Kalau yang lain kompetitor saya jam 5 sudah pulang semua ini. Pak Agus, Pak Martin ini jam 5 anak buahnya sudah pulang semua. Kalau saya jam 7 belum pulang, Pak. Saya suruh pulang nggak mau anak buah saya, Pak. Ayo mulai. Kalau saya kan ada grup sama dia, sama mereka, kompetitor saya. Kebetulan saya sama kompetitor saya berusaha kan gabung, Pak. Dalam artian saya harus tahu kalau kita berbisnis itu kalau etikanya baik, kalau hubungannya baik, itu nggak kayak kompetitor, Pak. Saya sama mereka itu nggak kayak kompetitor. Jadi, ayo ngopiao, ayo turun rego. Jadi enak gitu loh, Pak. Jadi enak gitu loh. Saya membiasakan untuk lingkungan pekerjaan saya ke arah situ. Kalau bisa tak gandeng ya, ayo tak gandeng. Bayangan tak gandeng. Kalau nggak bisa ya gimana lagi? Itu kan sebuah pilihan, Pak. Jadi kalau ini saya katanya bintang terang Bali beneran katanya, Pak. Tenane tak, Pak? Kalau bintang terang Bali malah kompetitor paling nemen, Pak, itu, Pak. Oh, gitu ya. Bintang terang Bali itu kompetitor paling nemen, Pak, itu, Pak. Itu setiap hari. Oh, iya. Entek, Pak, itu setiap hari marah-marah tukaran sama saya, Pak. Jadi nggak tahu ya, kalau saya itu seru dalam artian saya suka, Pak. Saya nggak melulu cari untung kok, nggak melulu cari untung. Saya cari teman, Pak. Tapi begitu saya cari teman, untung itu datang sendiri kok, Pak. Untung datang sendiri. Jadi saya nggak terlalu bingung cari gimana. Paling enak, paling enak itu golek konco, Pak. Golek konco, kongko. Nah, itu paling enak. Jadi bisnis memang harus bisnis, banyak orang ngomong bisnis. Tapi bagi saya bisnis dan etika itu nomor satu. Bisnis dan etika nomor satu. Jadi, kemudian kemampuan bisnis dan etika ya, Pak. Oh iya, Pak. Bisnis dan etika, saya belum pernah menemukan seseorang yang berhasil dalam suatu bisnis yang tidak beretika baik. Dia mungkin bisa bagus di suatu bisnis itu, Pak. Cuman uripmu ya cuma ambek pegawaimu, ambek anak-anakmu, ambek keluargamu. Teman saya
contoh kasar ya Pak ya, contoh kasar. Kalau sebelum COVID ya, Hmm. saya itu Iya. saya itu lebih senang ketika saya meninggal. Kalau Surabaya Adiasa ya Pak ya. Saya meninggal, saya ngomong sama istri Iya. saya, deloken kon aku mati. Kalau saya meninggal, yang ngirimi bunga saya lebih banyak apa enggak dari orang yang tidak punya etika. Saya lebih senang. Waduh. Jadi kan bangga Pak, Mas Yo mati yo bangga lah Pak. Wah, aku sing ngirimi kembang ya kan. Bangga. Daripada mati, aduh, gak ono sing peduli rek aku mati ya, gak ono sing kok gak ono sing anu ya. Lain Pak, bagi saya hidup itu banyak temen itu lain. Walaupun di bisnis, memang bisnis kita harus punya strategic planning, harus punya financial planning, terus kemudian kita harus big view-nya, helikopter view-nya kita juga harus tahu, kompetitornya siapa, pie-nya seperti apa. Itu semua memang harus tahu. Tapi kembali ketika sudah beretika, oh enak Pak, enak. Enak. Okay. Jadi malah banyak teman ya Pak, bukan banyak musuh ya Pak Alfian ya? Iya. Direktur saya Pak, itu saya kasih saham kosong loh Pak. Jadi nggak saya kasih saham kosong. Jadi kasarannya saya ngayomi mereka supaya hidupnya lebih baik. Jadi saya kasih saham kosong, saya kasih kepercayaan full. Mereka kayak saudara Pak. Tapi ya kalau saya marah, saya sangat marah mereka. Karena saya menganggap mereka bahwa, ayo Rek, kamu mau lebih dari ini. Kamu dulunya siapa? Kamu mau lebih apa? Saya kalau apa namanya, kalau hire orang Pak, saya tanya, cita-citamu apa? Ketika cita-citanya cuma dalam artian, ya pokoknya saya bisa hidup lah Pak. Saya nggak terima orang itu Pak. Saya nggak terima. Tapi kalau cita-citanya melip, kemungkinannya dua Pak. Menurut saya ini menurut saya. Orang ini rakus, atau orang ini punya prinsip dan pengen maju. Katakanlah, orang cita-citanya apa? Oh saya mau punya rumah. Punya rumah di mana saya ngomong? Punya rumah di sini. Di sini rumahnya harganya berapa? Sampai saya sedetail itu. Kemudian, oh Pak, saya mau usaha sendiri. Saya malah senang Pak. Kamu mau usaha sendiri. Oke, ayo. Tak ajari kamu usaha bareng sama saya. Begitu kamu bisa, kamu mau usaha sendiri terserah. Cuman, tamongi, saya akan mencoba kamu untuk menjadi partner kerja saya. Oh iya, satu lagi Pak. Bukan hanya restu orang tua, tapi tentunya istri harus juga merestui Pak. Kalau istri nggak ngerestui Pak, kok berundel ae, repot sampean gak iso kerja Pak. Lo apa tuh bisnis iki ngentekno duit iki ngene wis timban ngono wis laporan ambek istri ngomong iki duit kate tak gawe ge bisnis iki wis menengo dongakno sukses uang belanja naik lho ya toh. Bisa shopping istri ya Pak. Iya, membiasakan istri saya untuk ngikutin saya kerja Pak. Jadi cara berpikirnya, kalau saya ngajarin istri saya kenceng Pak. Dalam artian apapun yang dia pikirkan begitu salah, saya pasti akan ngomel-ngomel. Kasihan, istri saya kasihan. Tapi saya percaya ketika saya tinggal istri saya bisa hidup. Dalam artian bisa cari kerja sendiri, bisa ngikutin cara kerja saya Pak ya. Ngikutin cara berpikir saya kerja. Walaupun yang saya sekarang cara berpikir saya kerja belum tentu benar. Memang belum tentu benar, tapi at least saya akan mengupgrade diri saya untuk keep up sama anak-anak, sama anak-anak muda zaman sekarang, cara mereka berpikir. Jadi nggak melulu harus waduh arek enom rek isone opo rek. Enggak Pak. Anak muda zaman sekarang itu pinter-pinter, walaupun memang tidak bisa diterapkan di bisnis kita zaman sekarang, tidak bisa semuanya diterapkan. Tapi kalau kita nggak ngikutin mereka, kalau kita tidak mengikuti cara berpikir mereka, kita akan kalah. Dalam artian kalah next-nya nanti 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kalau kita nggak ngikutin cara berpikir mereka, itu kita akan kalah karena customer kita akan
nantinya akan berubah menjadi orang milenial, customer baru kita adalah orang-orang milenial yang baru. Kalau kita nggak bisa ngerti maunya dia, karepnya dia, akan susah sekali. Maunya kita kan kayak kita analisa SBOT aja lah Pak. Kalau strength, opportunity adalah orang ya, kalau sekarang kita harus bisa memberikan ngenakno pelanggan kita. Lah pelanggan kita ini yang notabene kira-kira 10 tahun lagi, 5 tahun lagi adalah kaum milenial. Nah, kalau dalam tahun-tahun sekarang kita tidak berusaha mendekati milenial supaya kita tahu milenial caranya berpikir seperti apa. 5 tahun, 10 tahun lagi amblas Pak kita, Pak. Punah ya, Pak. Amblas. Karena perputaran progres keep up-nya orang-orang ini sekarang nggak hitungan tahun, 2 tahun loh Pak. Kalau zaman dulu kita belum ada handphone, zaman ini masih telepon kering-kering ini Pak, kering-kering. Jadi progres untuk untuk majunya itu katakanlah dari level 0 sampai 1 kita dari level 0 sampai 10 kira-kira butuh 10 tahun. Tapi sekarang dengan adanya macam-macam teknologi sudah gila, kemudian online sudah gila, semuanya gampang. Itu dari level 0 sampai 10 paling cuma setahun, Pak. Nggak kerja ya, Pak ya, nggak berdasarkan database. Kita tunggu di toko, kita tunggu di gudang, kita tunggu orang datang, kemudian orang datang, setelah orang datang beli pulang ya wis bye-bye. Kalau zaman sekarang nggak bisa gitu. Kalau zaman sekarang kita harus punya database, kemudian orang itu maunya apa. Kita mesti benar-benar merajakan customer kita. Kita harus tahu customer ini maunya apa. Terus kemudian database-nya seperti apa, repeat-nya seperti apa. Kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kita cuma pasrah bongkoan. Waduh Pak, urip zaman saiki pasrah bongkoan. Ditinggal Pak, keretanya larinya kencang. Kalau zaman dulu lokomotif jazz sekarang sudah pakai Shinkansen semua. Mau telat, monggo yang ikut telat. Kalau saya nggak mau telat, saya mau ngikutin tetap anak muda. Walaupun memang kadang-kadang orang kan punya egonya sendiri ya Pak ya. Dalam artian ketika anda yang sudah besar, sudah maksudnya tua, dalam artian tua itu bukan milenial seperti saya. Ketika kita lihat arek-arek enom iki kok omongane kok komputer bisnismu iki levelnya piro sih? Levelmu berapa sih? Kemudian omsetmu piro kasarane kayak gitu Pak ya? Kita kan ada yang ngomong gitu. Alah omsetmu sakmono ya ketok pinter. Salah Pak. Ketika Anda berpikiran begitu, Anda menutup jalan Anda sendiri dan Anda tidak mau untuk meningkatkan level Anda. Ingat toh, saya selalu ingat sebuah bisnis itu putarannya cepat dalam hal sekarang ini. Kalau Anda tidak berusaha untuk mengikuti, amblas. Hitungannya gampang kok Pak. Prinsipnya kan harus mau kan berubah ya Pak ya. Kompetitor saya toh Pak. Pak, ini di sini kan ada kompetitor saya. Kenapa Pak? Nah, saya itu begitu masuk di dunia triplek. Saya kan SBOT. Saya tahu strength saya di mana, opportunity saya di mana, threat saya di mana. Saya tahu. Kebetulan musuhku wong tuwek-tuwek, Pak. Pak Agus, Pak Martin. Iki wong tuwek-tuwek, Pak. Iki gampang, Pak, iki, Pak. Oh gitu ya. Karena nggak mau beradaptasi ya, Pak. Enggak, saya beraninya mereka karena mereka kan baik sama saya. Jadi saya tak bully di sini, mereka enggak marah. Yang lain karena saya melihat bahwa cara mereka berpikir adalah melulu di harga. Padahal sebuah servis itu tidak melulu di harga. Saya enggak ngomongin GP, yang lain-lain lah, yang lain-lain. Jadi sebuah servis itu tidak melulu di harga. Sebuah servis itu dari hubungan, dari kinerja, dari omongan, dari branding itself ya, brandingnya personal branding ya Pak ya. Itu macam-macam. Jadi harganya terbentuk dari situ. Dari saya lihat kok dari beberapa katakanlah dari sekian omset, saya tahu mana yang price sensitif Pak. Berapa persen price sensitifnya kepada orang-orang. Kecil kok Pak, nggak banyak kok Pak. Tapi relationship-nya itu lebih dapat Pak. Daripada yang cuma
Wis pokoknya duit, pokoknya apa jenenge regane murah. Rego murah gak ada Pak zaman saiki Pak, rego murah barang apik gak ada wis. Enek Ada harga, ada rego, ada rupa ya Pak. ono regone rupa. Nah, Pak Alfian, yang saya lihat juga kan dari Pak Alfian ini tadi Pak Alfian beradaptasi kan Pak. Apa istilahnya yang saya bilang itu cepat mau berubah gitu ya Pak, dengan mengikuti kondisi zaman sekarang ini kan perubahan ini cepat sekali ya Pak. Dulu itu contoh saya nggak pernah kenal, nggak tahu YouTube anak saya dulu pertama kali yang bikin YouTube malah Pak. Sekarang Oh, sama bapaknya, Pak, sama. sekarang bapaknya. Sekarang bapaknya. YouTube anak-anak saya YouTube sudah berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Iya. YouTubean sudah wis pinter ngedit, wis pinter apa sembarang. Bapaknya gak ero, Pak. Kalau ndak karena Covid, bapaknya gak mungkin dari YouTube, Pak. Nganggur tinggal-tinggu di rumah, kalau di rumah tinggal-tinggu ngapain ya? Ngapain ya? Wis lah kongko anu lah. Lah saya kebetulan seneng kongko, Pak. Okay. Jadi karena saya seneng kongko, wis nggak YouTube, Pak. Saya membiasakan diri dengan gini-gini. Makanya kalau Pak Bram ngomong nih bisa sampai 1 jam 2 jam Pak sama saya. Saya seneng aja Pak, nyerap ilmunya soalnya Pak. Asli nih Pak. Hidup ini kalau saya percaya apa yang kau tebar itu yang kau tuai. Jadi kalau saya bisa menebar katakanlah kemelinti-kemelintian menebar ilmu saya, nanti lama-lama saya akan bisa tuai ke depannya. Jadi belum tentu Pak, ini bintang terang ya Pak ya. Si Pak Ferry ini saya ngomong dia tua Pak, memang dia umurnya sudah tua Pak, pokoknya sudah tua dia. Tapi orang ini uteknya encer loh Pak ini Pak. Encer banget Pak. Encer, dia bisa encer banget, dia bisa menempatkan diri dia di mana posisinya. Orang ini pintar, cuma dia kalah start Pak. Dia kalah start, dia bangkotan baru sadar. Kalau saya dari 6 wis sadar Pak. Jadi startnya udah kalah ya Pak. Pak, ini ada yang nanya Pak, value edit dari andalan produk Pak Alfian apa ya Pak? Value editnya Pak, nilai lebihnya. Servis ya Pak Alfian tadi ya? Saya selalu servis, kemudian saya pasti sama customer itu berusaha relatednya bagus Pak. Jadi ketika saya dengan customer, saya menerapkan ini kepada semua karyawan saya. Begitu kamu sama customer hubungannya baik, engagementnya baik, itu lebih gampang untuk kita untuk kita keep up sama mereka gitu. Cuman permasalahannya kembali lagi nanti di 5 tahun lagi atau 5 tahun atau 10 tahun lagi, ketika ketika kita berurusan dengan milenial yang notabene kemungkinan engagementnya kurang, nah, itu kita juga harus berubah Pak. Gimana Pak tips bagi waktu Pak sama keluarga Pak, sama anaknya kan Bapak, saya tahu pasti dengan 5 perusahaan itu enggak mudah, sibuk ya kan. Sedangkan Bapak kan punya anak-anak ya. 3 ya Pak anaknya Pak. Jadi saya kerja pagi, saya sudah sibuk terus. Tapi kan istri kan memang juga sibuk karena yang ngurusi pabrik mebelnya kan istri sudah. Saya berusaha untuk enggak ikut-ikut pecah pikiran saya. Jadi kita sama-sama sibuk, tapi begitu datang saya pulang paling sampai rumah jam 7, jam 8, habis gitu jam 8 saya masih basket. Itu Pak. Jadi kalau yang komplain anak-anak saya kok Pak. Memang semua itu ada plus minus ya Pak, dalam artian maksudnya tidak bisa sepenuhnya saya bagi waktu imbang antara kerja sama keluarga. Tapi yang saya karena saya sekarang gampang ya, anak-anak tak selalu, kalau zaman dulu tak video call, tak tanyain kayak gini Pak. Saya nggak pernah ngajarin anak saya untuk sekolah, tapi kayak gini saya kumpul di meja makan gini setiap malam. Saya pulang setiap malam, mereka kerja kumon tak kancani Pak. Tapi saya sambil lihat handphone, kemudian saya ajak ngomong. Hubungan saya sama anak-anak, saya berusaha menjadikan anak-anak itu teman Pak. Jadi nggak ada batasannya mungkin, tapi katakan
orang-orang zaman dulu ngomongnya, iki anak kok modelnya ini ambil bapak Iya. Ya karena saya lebih senang mereka jadi teman saya daripada jadi kayak anak saya. Mereka lebih terbuka menurut saya pada Iya, saya. iya, iya. Nah karena COVID hubungannya ya bedino kumpul Pak, jadi ya bedino kumpul, bedino ndelok wong arek-arek iki tukaran. Bae. Mumet. Baru kerasa ya Pak ternyata. Iya. Saya bisa merasakan rintian istri saya kalau di rumah. Berarti COVID ini membawa hal yang baik Pak. Banyak waktu jadi sama anak ya Pak. Iya. Oke, oke. Tapi anak-anak saya Pak, begitu sudah agak lama gitu protes Pak. Pokoknya minta keluar, pokoknya minta keluar Pak. Itu sudah wis. Saya kalau mereka anak-anak minta keluar, saya pasti ajak anak-anak keluar Pak. Iya, 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 iya. Jalan. Kalau Sabtu Minggu saya berusaha untuk tidak ngapa-ngapain memang. Sabtu Minggu saya untuk mereka. Oke. Walaupun kadang-kadang Sabtu ya diajak metu Pak. Ya wis piye meh. Ada rapat-rapat ya Pak, meeting ya. Meeting karo Pak Ferry lho Pak, meeting karo Pak Ferry lho. Oh, Pak Ferry ya. Ngejak meeting. Oke Pak Alfian, terima kasih buat waktunya. Sorry ganggu waktunya ya Pak. Thank you Pak. Thank you, luar biasa Pak. Lumayan Pak, iso kongko Pak. Iya. Lumayan bisa kongko. Zaman sekarang harus berusaha membiasakan diri untuk kongko Pak. Iya, Kongko dengan cara gini nih. Iya, benar Pak. Ngopi dewe ya toh. Kok mangan telo biasa kalau orang desa kan mangannya telo Pak. Iya. Makan telo, makan tahu. Pak Alfian. Ngirit. Pak Alfian, kalau berikutnya bikin Zoom seminar gimana Pak? Biar lebih banyak orang yang langsung interaksi gitu Pak. Lebih seru kayaknya nih Pak. Oh, boleh. Boleh ya Pak? Boleh. Siap Pak. Nanti saya komunikasikan lainnya Pak. Oh ya teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung. Pak Alfian sudah jadi narasumber kita ya, sharing tentang gimana beliau memulai usahanya. Kata kuncinya yang pertama adalah ada restu dari orang tua, ya. Yang kedua restu dari istri tentunya, ya. Habis itu punya jiwa ngeyel, ya Pak ya. Ngeyel, pantang menyerah pokoknya. Dan juga harus punya analisis SWOT, ya. Terus mengelola karyawan sebagai partner, bukan hanya sebagai bawahan, ya, bukan hanya sebagai karyawan, tapi ada menumbuhkan jiwa partnership sehingga mereka juga punya sense of belonging yang tinggi. Terus juga harus punya business plan, financial plan yang selain seperti itunya yang